Dikondisikan bagaimana Rasulullah sudah melakukan yang dinamakan tahannuts. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballagur risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ila halik amma ba'd. Tibutum wa taba mamsakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita, melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu sekalian, kita kembali melanjutkan tema berkaitan dengan psikologi Islam, ya. Kalau satu buku sudah kita tamatkan berkaitan dengan parenting Islami, sekarang lebih detail lagi, menjurus lagi kepada psikologi Islam. Pada bulan yang lalu sudah saya jelaskan, ya, apa kaitan antara psikologi umum dengan psikologi Islam. Lalu apa kaitannya dengan falsafah, ya, falsafah umum dengan falsafah Islam? Lalu apa kaitannya dengan ilmu mantik, ya? Lalu kaitannya dengan sejarah, secara sejarah, perpaduan antara ilmu akal, ya, dengan perkembangan literasi Islam pada masanya, ya. Yang saya sampaikan ilmu-ilmu dalam Islam seperti usul fiqh, ya, qawaid fiqhiyah, ilmu mantik, ya, semuanya itu ada kaitannya dengan falsafah tadi, ya. Falsafah itu kan bagaimana pola pikir, cara berpikir, cara otak berpikir, mantik, ya. Bahkan zaman sekarang memang ada saudara-saudara kita yang tidak mau berfalsafah, ya. Karena memang dalam sejarahnya falsafah itu mengarahkan orang kepada offset, ya, ekstrim kanan atau ekstrim kiri, ya. Sehingga yang awalnya konsep ketuhanan itu adalah esa, lalu dia karetkan, ya. Dikaretkan menjadi mujassimah. Oh, jadi ada ranah akal di situ. Oh, Tuhan itu berkepala singa, badannya ini, ya. Nah, itu yang ditakutkan oleh teman-teman Salafi, ya. Nah, tetapi ulama yang lain memperbolehkan berfalsafah tadi, mempergunakan ranah akal dalam lingkup ijtihad, ya. Selagi tidak offset, selagi tidak berpikir misalnya bagaimana Tuhan, bagaimana Allah itu tangannya Allah, atau bagaimana Allah itu duduk, ya, bersemayam, itu nggak boleh, ya. Batasannya apa? Takwil saja, ya. Takwil bahwa tangan adalah kekuatan Allah, bahwa matanya Allah itu adalah pengawasan Allah, dan lain-lain, ya. Jadi ada batasannya. Kalau yang pertama sama sekali tidak boleh dikhawatirkan terjerumus kepada hal yang sifatnya akidah, ya. Karena memang dalam sejarahnya setelah literasi Islam begitu banyak bersinggungan dengan falsafah Yunan, ya,
cara berpikir orang-orang orang Yunani, ya, itu kan sekte-sekte dalam akidah aliran sesat ketika itu semakin menjamur. Di satu sisi pemikiran dalam akidah yang nyeleweng semakin banyak, di satu sisi juga literasi keislaman semakin banyak, ya. Jadi plus minusnya ada, ya, ketika bukan gesekan, mix, ya, peradaban antara peradaban Islam dengan peradaban Yunani tadi. Itu di masa apa? Umayyah, di masa Abbasiyah. Yang tidak baiknya apa? Muncullah sekte misalnya Khawarij, Murji'ah, Mujassimah. Dalam akidah itu efek dari sini, ya. Mereka agak bahasanya norak lah, norak. Oh, ini suatu yang modern nih, ya. Ibarat orang zaman sekarang yang menuhankan akal, liberal, ya, seakan-akan ini yang modern itu seperti ini, hermeneutika dan lain-lain. Zaman dulu pun seperti itu, ya. Nih, saya sudah belajar falsafah Yunani, saya sudah belajar buku-buku ini. Jadi konsep ketuhanan itu seperti ini, itu, ya. Makanya muncul Mu'tazilah yang menuhankan akal, Khawarij yang ekstrim secara ibadah, yang kalau ada orang maksiat dia kafir, nah kan ekstrim dalam akidah. Tidak saya detailkan, ya. Ini ya masalah akidah, ya. Nah, tetapi yang plusnya sudah saya jelaskan pada bulan yang lalu, bagaimana literasi istihadat itu begitu luar biasa. Imam Syafi'i mempergunakan falsafah Yunani ini dalam meletakkan konsep dasar daripada usul fiqh, ya. Kalau usul fiqh ada kalamiyun, ada ahlul kalam, dan ada juga ahnaf, ya. Itu kan pola pikir. Kalau dalam literasi sekarang, kalau tesis, disertasi, atau skripsi, ada metode induktif, deduktif. Nah, ini adalah bagian dari falsafah Yunani, ya. Kok dari falsafah Yunani, Islam memangnya tidak ada? Islam sudah ada, ya. Itulah yang dikatakan al-hikmatu dhalatul mu'min. Bahkan dalam perang Ahzab pun Rasulullah mempergunakan taktikal, strategi, manuver, cara orang Persia dalam berperang. Apa itu? Mempergunakan parit. Ini bid'ah dong, ya. Kok Rasulullah mempergunakan cara-caranya orang kafir Persia dalam berperang? Itu dengan apa? Parit tadi. Usulan dari siapa? Salman Al-Farsi. Jadi saya katakan, ketika itu ada maslahat untuk Islam, al-hikmatu dhalatul mu'min. Jadi falsafah Yunani tersebut tidak semuanya ditinggalkan dan tidak semua juga diambil. Jadi difilter oleh siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahnaf, Imam Ahmad bin Hambal, dan ulama-ulama pada ketika itu meletakkan konsep daripada usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Bayangkan sekarang ada, kalau zaman dulu ada kumpulan-kumpulan fikih dijadikan rumusan bersama. Itu kan mantik, falsafah, ya. Jadi ada plus dan minusnya. Lalu apa kaitannya dengan psikologi Islam, ya? Sudah saya bahas pada muqaddimah pendahulu pada bulan yang lalu. Ketika kita berbicara tentang manusia, bagaimana konsep dalam Al-Quran dan hadis itu yang harus kita ikuti. Nah, ada nggak konsep falsafah Yunani yang pure? Ada, saya katakan, ya. Itulah yang dibawa oleh Aflato, Aristo, ya, Aristoteles, ya. Kalau dalam bahasa Arabnya Aristo, ya, Aflato, ya. Itu kan dia bapak dari peradaban Yunani, ya. Walaupun dalam kacamata yang lain, akidah, ya. Dalam kitab Adyan itu agama-agama, ada asumsi bahwa orang-orang ini, Aristo, Aflato, ya, dan lain-lain, ya, itu adalah nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Kan ada nabi yang disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 nabi, tapi ada juga nabi yang tidak disebutkan. Minhum man qasasna alaikum, minhum man lam naqsus alaik. Seperti yang Cina itu apa? Konghucu apa? Konfusius. Konfusius itu kan dinisbatkan kepada seorang yang Konfusius itu nama itu sendiri, ya. Atau Siddhartha Gautama itu Buddha, ya. Itu ada yang mengatakan dulunya nabi.
asumsi ulama ya. Tetapi di kemudian hari ajaran tersebut diselewengkan oleh pengikut-pengikutnya sehingga padahal awalnya agama tauhid ya, begitu juga tadi Aristo dan Aflatun dan lain-lainnya. Nah, kita kembali kepada konsep manusia. Konsep manusia dalam Islam tidak lepas daripada 4 hal ya. Yang pertama adalah ruh itu sendiri, yang kedua adalah akal, yang ketiga adalah hati, yang keempat adalah jiwa. 4 ya, ruh, akal, al-qalb, an-nafs ya. Apa bedanya Ustadz dengan konsep falsafah Yunani yang pure ya? Bagi mereka falsafah Yunani bahwa manusia itu ya tergantung sekte-sekte dari mereka. Kalau kita mereview kembali falsafah yang ada di Yunani, mereka pun berbeda pendapat dalam konsep tertentu ya. Ada yang mengatakan manusia itu adalah akal ya, dimulia suatu hayawanun natik, hewan yang berakal ya. Berarti kan yang membedakan antara hewan dengan manusia adalah akalnya bagi sekte tertentu ya. Ada sekte yang lain bahwa manusia adalah suatu seperti hewan tetapi dibedakan dengan hal-hal tertentu. Sudah saya bahas pada bulan yang lalu ya, ada sekte manusia yang mengatakan manusia itu adalah barometer dalam dia berpikir adalah akalnya. Ada yang hawa nafsunya ya, ada yang ruhnya ya. Ini semuanya parsial ya. Ketika mengatakan bahwa manusia itu adalah ruh, intinya berarti dia mengenyangkan ruhnya dia, tidak peduli dengan akalnya, tidak perlu dengan jasmaninya ya. Misalnya dalam agama yang lain dia semedi 10 tahun, 40 tahun nggak makan daging ya, nggak nikah ya. Berarti apa yang dikenyangkan sama dia? Spiritual. Padahal itu tidak sesuai dengan penciptaan daripada manusia itu sendiri. Dalam Islam manusia harus dikenyangkan ruhnya, akalnya harus dikenyangkan. Maksudnya dikenyangkan di sini porsi ya, ada kebutuhan ya, kebutuhan harus yang dipenuhi, hatinya harus ada yang dipenuhi, begitu juga jiwanya ya. Jadi ini yang beredar dari zaman dulu sampai zaman sekarang pun masih ada ya. Makanya ada aliran-aliran bahkan agama-agama yang parsial tadi. Ada juga yang terlalu ekstrim dalam akal ya, menuhankan akal. Ada juga yang terlalu ekstrim dengan syahwat ya. Nah, itu semuanya parsial sehingga tidak menjadikan manusia seutuhnya. Bisa dipahami, misalnya kita beli HP. HP ini hanya dipergunakan untuk misalnya WA-an saja, WA, WhatsApp ya. Betul ini HP berfungsi, tetapi hanya WhatsApp aja, kalau kita punya HP untuk WhatsApp aja berapa persen kita pergunakannya? Mungkin 10%. 90%-nya tidak kita pergunakan, mungkin untuk belajar, untuk browsing ya, untuk belajar di YouTube dan lain-lainnya. Jadi ada yang tidak diekspos daripada kegunaan HP tersebut. Nah, itulah manusia ya. Orang hanya mengekspos aliran-aliran tertentu, hanya akalnya saja, hanya ruhnya saja, yang di kemudian hari akan muncul error ya. Ketika dia memenuhi rohnya saja, tidak menikah, ya, padahal dia mempunyai hawa nafsu yang harus dipenuhi, dia punya akal yang harus ditanamkan, yang muncul apa? Ketimpangan sosial. Begitu juga ketika menuhankan akal di barat, ya, akal terus logik, rohnya nggak ada, ya. Apa yang terjadi? Stres berlebihan. Mereka melakukan yoga, mereka melakukan meditasi. Untuk apa? Untuk menenangkan diri. Karena apa? Akal ini harus, intinya 4 hal ini harus berjalan berbarengan. Kalau akal terlalu ekstrim, apa yang terjadi? Banyak berpikir, ya stres. Ya. Bahkan Rasulullah pun menganjurkan kita kailulah. Kailulah itu tidur sebentar di siang hari. Akal itu perlu turun mesin dulu, apa ibaratnya didinginin ya.
Kailulah kan 5 menit lah, 10 menit tidur ya. Jadi otak itu harus istirahat 5 menit, 10 menit, setelah itu akan fresh lagi. Tapi kalau dipaksakan, capek juga kan. Nah, itulah yang terjadi di barat. Ketika mereka menuhankan akal, apa yang terjadi? Mereka kosong hatinya. Mereka stres. Jadi ketika stres, makanya tingkat stres itu ternyata negara-negara maju seperti Swiss, Jepang, negara-negara Eropa lainnya, tingkat stresnya lebih tinggi daripada negara-negara yang lainnya, yang notabene secara ekonomi menengah ke bawah, ya, secara ekonomi perkembangannya. Karena kenapa? Tidak seimbang tadi, ya. Bahkan lebih error lagi, ya, macam-macam, ya. Ada juga menuhankan hawa nafsu tadi, satanismenya, ya. Satanisme itu yang pokoknya yang berhubungan dengan hawa nafsu, udah kita manusia berfoya-foya, maksudnya yang ente inginin udah lakuin aja, itu kan nggak lepas daripada setan itu. Tapi Al-Quran ya menjadikan manusia seutuhnya. Makanya Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Yusuf Qaradawi, beliau punya buku berkaitan dengan As-Saqafatul Islamiyah, wawasan keislaman ya. Jadi sebenarnya buku ini beliau karang untuk orang-orang barat non muslim ya, seperti Khosaisul Ammah lil Islam, karakteristik Islam ya, ada tasawur Islami, ada gambaran tentang Islam. Salah satu yang beliau utarakan dalam buku itu adalah insaniyatul insan. Apa itu insaniyatul insan? Bahwa Islam itu sifatnya insaniyah, manusiawi. Ya. Maksudnya apa manusiawi? Ya, sesuai syariah kita ini memenuhi. Ya, ini kita berbicara tentang manusia. Tadi apa? 4 hal. Ruh, terus apa? Akal, hati, dan jiwa. Insaniyatul insan, memanusiakan manusia, itulah Al-Quran, itulah hadis. Oleh karena itu kita sebagai muslim, udah konsep manusia kita ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Jangan ngambil yang tadi orang barat ya, yang menuhankan akal dan lain-lain. Terkadang adik-adik kita mahasiswa di UIN lah, di mana ya, yang wah kita yang paling ini dengan tafsir hermeneutika dan lain, padahal itulah ya. Jadi anak-anak yang masih baru-baru berkembang dicekoki, ini nih yang bener nih. Bahkan yang sekarang beredar apa BPIP, siapa? Ketua BPIP ternyata punya track record yang tidak baik juga ya. Dia liberal juga ya. Melarang jilbab, ketika di UIN Kalijaga orang pakai niqab dilarang ya. Dia bikin tulisan bahwa agama itu adalah benalu bagi Pancasila. Nah, ini itu tadi norak bahasanya ya. Bahasanya norak ya. Jadi Islam insaniyatul insan itu begitu luar biasa. Islam syariah kita ya, itu sangat memenuhi konsep psikologi kita sebagai manusia, semanusia-manusianya. Karena kenapa? Terkadang orang ya tadi itu dijadikan hewan manusia ya. Ya cuman bedanya hewan tidak berakal, kita berekal ya. Nah, maksud daripada insaniyatul insan, potensi kita sebagai manusia benar-benar di-upgrade sebagai manusia, ya. Semuanya harus kena ruhnya, akalnya, hatinya, nafsnya. Makanya konsep tarbiyah, pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari yang awalnya jahiliyah menuju orang yang paling luar biasa dalam Islam. Karena Rasulullah konsepnya dari sahabat dari Allah, 4 hal ini harus ditarbiyah, dibentuk, dididik. Ya, bayangkan seorang Umar ya di masa jahiliyah, premannya jahiliyah, tapi ketika masuk Islam jadi apa? Premannya Islam juga. Apa yang membentuk konsep Al-Quran dan hadis bahwa inilah yang sesuai dengan fitrahnya kita manusia. Makanya Islam adalah dinul fitrah. Agama itu adalah, Islam itu adalah agama yang fitrah, memenuhi semuanya 4 hal itu, ruhnya. Dalam syariah, coba kita lihat ya. Ini kaitannya antara sosok manusia ya. Ya tidak lepas manusia itu tidak kemana-mana. Inilah kita manusia ya. Dalam syariah, kenapa kita dilarang untuk mencuri?
Kenapa kita dilarang untuk berzina? Kenapa kita dilarang untuk apalagi? Mabok ya, judi online lah apalah, yang larangan-larangan. Karena itu semuanya untuk kemaslahatan yang dinamakan memanusiakan manusia. Kalau tadi bahasa Arabnya apa? Insaniyatul insan, memanusiakan manusia. Pada zaman sekarang inilah orang merasa manusia, ya, padahal dia bukan manusia, ya. Kenapa Allah melarang kita berzina? Karena untuk menjaga nasab itu sendiri, ya. Kalau berzina sana, berzina sini, berzina sana, nasab perempuan anaknya itu, ini benihnya dari siapa? Nah, itulah Islam menjaga nasab itu sendiri. Pada masa jahiliyah, perzinahan sudah ada, ya. Tapi memang dengan izin Allah, nasabnya dari Nabi Ismail sampai keluarganya Rasulullah itu terjaga, nggak ada yang berzina. Kan ibunya Rasulullah, Siti Aminah, ayahnya Abdullah bertemu di satu kakek, ya. Terus ke Nabi Ismail. Itu dari semua keturunannya tidak ada yang berzina. Jadi benih Rasulullah itu terjaga, intinya gitu. Tapi kalau masyarakat Quraisy yang lain ya zinanya kayak zaman sekarang. Misalnya perempuan berzina dengan ini, dengan laki-laki 10 orang, ketika sudah hamil dipanggil 10 orang tersebut, ente bapak daripada anak ini yang pertama, tergantung daripada perempuannya. Jadi nasab itu tidak terjaga, ya. Sekarang udah banyak, ya. Dengan apa? Dengan alibi LGBT, dengan alibi kebebasan. Padahal Islam dan dengan ajaran kita dalam Abta Rasulullah itulah memuliakan manusia, ya. Kenapa kita tidak boleh mabuk, ya? Jelas untuk menjaga apa? Akal kita. Itulah jadi sangat banyak, ya, kaitannya dengan syariah, ya. Nah, manusia itu sendiri. Nah, di sini makanya kenapa dinamakan dirasatun nafs, ya. Dirasa al-qadimah min aqdami dirasa nafsi allati qama biha al-insan mundu uhudin sahiqah fil qadam ma qama bi Aflato Aristo haula ruh, ya. Jadi zaman dulu pun mereka sudah membahas apa itu ruh, ya, apa itu spirit, apa itu akal, apa itu qalb, apa itu nafs, tapi hanya parsial. Kalau kita dalam Al-Quran dijelaskan apa itu wa yas'alunaka 'anir ruh misalnya. Misalnya di sini ma'afad ruh dalam Al-Quran contohnya tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi. Maksudnya apa di sini? Ma'afadahu ta'ala 'alal insan. Jadi ruh itu adalah apa yang Allah hembuskan kepada manusia. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Jadi ketika orang sudah berbicara tentang ruh begini dan macam-macam dengan alibi akalnya, tapi Al-Qur'an mengajarkan kita apa itu ruh? Nah, yang pertama adalah yang ditiupkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi dalam Al-Qur'an redaksi ruh itu apa saja? 1 2 3 4. Redaksi akal dalam Al-Quran dan hadis, untuk apa penggunaannya? 1, 2, 3, 4. Redaksi nafs, jiwa, atau qalb dalam Al-Quran dan hadis, dipergunakan untuk apa penggunaannya? 1, 2, 3, 4. Nah, ketika digabungkan secara tematik atau maudu'i, kita bisa menelaah, oh ternyata ruh itu adalah definisinya seperti ini. Oh ternyata akal itu definisi seperti ini. Fungsinya seperti ini. Penggunaannya seperti ini. Apalagi manfaatnya seperti ini. Jadi itulah yang dinamakan falsafah Islam atau psikologi Islam yang barometernya adalah Al-Quran dan hadis. Bukan yang tadi tuh akal-akalan, ya. Merasa berakal menjadi akalan, ya. Nah, kita langsung masuk ke dalam tema yang pertama, ruh, ya. Dalam Al-Quran tadi satu ayat sudah saya bahas. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika saya, kata Allah Subhanahu wa taala, membentuk manusia, wa nafakhtu fihi mir ruhi, dan saya meniupkan dari sebagian daripada ruhku, faqa'u lahu sajidan, mereka lalu bersujud, ya.
Nanti berarti ini mulai detailkan. Ruh dalam Al-Quran, akal dalam Al-Quran, hati, al-qalb dalam Al-Quran, lalu yang terakhir an-nafs, jiwa dalam Al-Quran. Ya. Nanti akan saya bandingkan dengan konsep akal-akalan dari manusia. Ini kata Allah, ini kata manusia. Ya, untuk membandingkan dan lain-lainnya. Jadi ruh dalam Al-Quran yang pertama adalah bahwa kita ini adalah bagian daripada ruhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa melihat dari ayat ini saja, ini baru satu ya, padahal di sini ada berapa? Coba kita lihat. Ada 5 ya berkaitan dengan ruh dalam Al-Quran. Ya. Yang pertama, Allah mengatakan ruh itu adalah bagian daripadaku. Jadi Allah mengambil ruh dari zatnya Allah, ditiupkan kepada kita semuanya yang ada di alam semesta ini. Ya. Artinya apa? Artinya kita ini fitrahnya adalah mengakui eksistensi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh yang menjadi penjembatanin antara jasad kita yang kasar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah urgensi kenapa kita harus mengenyangkan ruh kita agar kita selalu mengingat kita adalah bagian daripada Allah. Nah, ini masuk kepada falsafah lagi ya. Kalau keblinger, kelebihan bahaya ya. Jadi saya maju mundur supaya jangan-jangan habis kajian Ustadz Hendra, saya bagian dari ini. Nanti jadi siapa yang Wali Songo tuh? Siti Jenar ya. Anallah ya. Ini jadi saya proporsi. Jadi menariknya psikologi Islam itu bisa kemana-mana ya. Tapi untuk detail. Tapi kalau udah masuk ke dalam akademis, tesis atau disertasi memang harus ya falsafah Islam harus fokus ya di item tertentu ya. Jadi kalau Siti Jenar dulu anallah, saya Allah, jadi dipahami oh dia mengaku Tuhan ya, banyak hal. Jadi dari sini dari ayat Al-Qur'an bahwa kita adalah bagian daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah ada momentum tersendiri kita harus berhubungan langsung dengan Allah. Caranya bagaimana? Dengan ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya gambarkan. Ya. Misalnya apa untuk mengenyangkan ruh? Kita baca Al-Quran. Kita tahajud merenung. Kita tadabbur Al-Quran. Apalagi yang sifatnya ruh, ibadah spiritual. Itikaf. Ya. Jadi sini makanya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini beruruh ya. Jadi ini masih sebagian ya. Kita ada berapa tadi? 4 ya. Jangan kita ini ruh. Dia cuma ikut kajian sekali atau menyimpulkan, jangan sampai ya. Nanti saya yang kena nanti ya. Jadi harus ikut kajian terus supaya bisa memahami secara menyeluruh ya. Nah, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah mendapatkan wahyu umur berapa? 40 tahun. Di mana? Di Gua Hira. Di bulan apa? Di bulan Ramadan. Rasulullah manusia atau malaikat? Manusia. Ini sesuai dengan fitrahnya manusia. Sebelum Rasulullah menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, spiritual, ruhnya Rasulullah itu dikondisikan dulu. Inna sanulqi alaika qaulan apa? Tsaqila. Quran, wahyu itu qaul tsaqil, perkataan yang berat ya. Yang wahyu itu berat memang. Rasulullah ketika datang wahyu menggigilnya luar biasa, keringetan ya. Lewat apa? Ruhnya Rasulullah. Jadi dikondisikan oleh Allah ya, Nabi Muhammad seorang manusia. Ada ruhnya, ada jasadnya, ada akalnya Rasulullah, ada kejiwaan Rasulullah. Dikondisikan bagaimana? Rasulullah sudah melakukan yang dinamakan tahannuts. Apa itu tahannuts? Nah ini kita nggak boleh ya. Tahannuts hanya boleh dilakukan oleh para nabi. Kalau bahasa kita semedi ya. Di mana? Di Gua Hira. Sejak kapan? Umur 38. 38, 39, 40.
Berarti umur 38 Rasulullah itu sudah menyendiri, bahasa kita semedi, walaupun semedi terkadang konotasinya negatif ya. Intinya menyendiri ya. Mengingat bagaimana ini siap mencari konsep Tuhan. Nah, ini menarik. Belum kenal dengan malaikat Jibril, belum kenal konsep Allah Subhanahu wa taala. Tapi fitrah beliau sudah ada ya. Fitrah bersihnya ya. Bayangin udah berapa kali dicuci sama malaikat Jibril. Nah, ini berkaitan dengan ruh ya. Ruh tadi ya. Nah, Rasulullah melihat di gua yang sudah pergi ke Gua Hira kan di enak ya kalau malam-malam atau sore ngelihat malam ya. Kalau sekarang mungkin ada penampakan ya. Ya, tapi enak di situ ya, tidak jauh dari Mekah ya. Jadi Rasulullah mengingat ini konsep Tuhan bagaimana? Kok mereka menyembah berhala ya? Jadi para ulama mengatakan 1 bulan lamanya Rasulullah bertahannuts atau menyendiri ya, atau semedi lah bahasa kita, walaupun tidak berarti konotasi negatif ya. Siapa yang nganterin makanan? Ya, Siti Khadijah lewat hamba sahayanya ya. 1 bulan. Umur 39, nah umur 38 bayangin. Itu wahyu turun nggak? Belum turun, karena Allah ingin mengkondisikan spiritual dulu. Nah, karena Allah, ya itulah, Allah menciptakan Nabi Muhammad sebagai manusia, menciptakan kita sebagai manusia, tahu ya bagaimana, kapan ya. Umur 39 begitu juga. Kalau Allah menginginkan 38 langsung dikasih wahyu, Quran turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi dikondisikan dulu apa spiritual Rasulullah. Umur 39 mulai diasah lagi, semakin tajam lagi. Anggaplah kalau tadi umur 38 ruhnya udah level 30. Udah mulai menyatu dengan alam ya. Udah mulai bersih lagi. Umur 39 begitu juga. Anggaplah ruhnya semakin tajam lagi ya. Lebih dekat lagi kepada ke langit. Anggaplah levelnya udah 70. Ya, anggaplah kalau analogikan ya. Pada umur 40 itulah bayangkan ya. Ruh daripada Rasulullah sudah terkondisikan, anggaplah levelnya udah 90. Untuk menerima apa? Inna sanulqi qaulan tsaqila. Apa itu? Quran. Quran itu berat ya. Terkadang Quran itu redaksi dalam Al-Quran dianalogikan ruh, kadzalika anzalna ruham min amrina. Padahal ruh itu bisa diidentikan dengan pada Al-Quran, bisa diidentikan kepada malaikat Jibril. Nah, Al-Quran itu klop dengan ruh-ruh yang sudah level tadi, sudah bersih. Ya. Semakin ruhnya bagus, tinggi, Al-Quran akan semakin klop. Disitulah mulai terbiasa ruhnya Rasulullah, spiritual Rasulullah dengan Al-Quran. Ya. Lalu apa kaitannya dengan kita umatnya Rasulullah? Nah, ini kaitannya. Ya. Semakin ruh kita levelnya tadi itu ya, semakin bersih, semakin tinggi, semakin Al-Quran tadi semakin klop dengan hati kita. Makanya kenapa Al-Quran dinamakan mukjizat? Ketika ruh kita sudah klop dengan ya Al-Quran misalnya 50 minimal ya, kita ruhnya hanya 1 levelnya ya, mungkin baca tahsin, baca ini begitu saja, baca Al-Quran, habis baca Al-Quran, korupsi berapa? 1000 triliun ya. Karena apa? Ruhnya masih 1. Tapi kalau ruhnya dia 50, 60, semakin tinggi ruhnya ketemu dengan Al-Quran, itulah i'jazul Quran, Quran yang berjalan pada zaman sekarang. Mungkin nggak Al-Quran bisa berjalan sebagaimana zamannya Rasulullah? Mungkin, tapi dia jangan sampai ngaku-ngaku Nabi, bahaya kita jitak ya. Ya ngaku orang biasa lah, dia tawadu. Nah, saksikanlah kemujizatan Al-Quran akan tetap ada sampai hari kiamat. Contoh kecil, Dr. Sukordowi salah satu orang yang bisa mempergunakan Al-Quran. Kalau kayak gimana kalau analoginya ya, misalnya keris ya, atau pedang ya. Pedang itu semakin dia kuat ototnya, semakin dia bisa mempergunakan pedang tersebut secara maksimal. Tapi kalau ototnya memble dan lain-lainnya cuma bisa ngangkat doang ya.
Jadi Al-Quran itu harus dipergunakan dengan ruh yang tajam, ruh yang bersih, ruh yang ini. Ya, makanya tadi kaitannya dengan Allah tadi. Syekh Yusuf Qaradawi, kenapa ijtihadatnya begitu luar biasa? Karena ruhnya itu sudah mendapatkan titik tertentu sehingga ketika menganalisa Al-Quran muncul keberkahan dalam ijtihadatnya. Apa ijtihadat Yusuf Qaradawi? Bayangkan di Mesir, dulu mirip-mirip di tempat kita, kaku, monoton, ya. Orang beribadah itu ya kaku lah, ibarat kita di zaman dulu ya. Nenek moyang, kata syekh seperti ini, kata kiai seperti ini. Itu yang bisa menembus kekakuan itu Dr. Yusuf Qaradawi dengan berbagai macam istihadatnya, ya. Kayak buku-bukunya beliau fenomenal. Khosaisul Ammah, ada fikih zakat, ada maqasidus syariah dan lain-lainnya, ya. Itu menjadi apa? Kesesuaian dengan zaman sekarang. Kenapa dalam Islam ada yang namanya konsep mujaddid? Apa itu mujaddid? Orang yang memperbaharui agama Islam, bukan maksudnya Islam yang baru, ya. Tapi ya nanti bagaimana ya? Kalau saya analogikan, Islam itu ya setiap 100 tahun pasti akan mengalami penurunan secara pengamalan. Ya, mulai pada nyeleweng ke sini, nyeleweng ke sana. Ada orang mujaddid itu yang dia memperbaharui Islam sebagaimana mestinya. Ya, kalau zaman dulu ada yang dikenal Ibnu Taimiyah, ada yang dikenal Umar bin Abdul Aziz. Ya, setiap 100 tahun, ya, berarti kan 100 Hijriah, 200 Hijriah siapa? 200 sampai 300 berapa? 300 sampai 400 berapa? Nah, kenapa dia seperti itu? Karena ruh dia tadi lebih tinggi, anggaplah seperti itu, daripada orang rata-rata orang di masanya. Sehingga dia bisa menganalisa Al-Quran, diaplikasikan dengan apa? Dengan fenomena, tantangan, atau kemaksiatan yang ada di zamannya, sehingga menjadi konsep tertentu. Ya. Ya, kalau dulu ada Umar bin Abdul Aziz, ada Ibnu Taimiyah, ya, ada yang mengatakan Ibnu Qayyim Jauziyah, ya. Zaman sekarang ada yang mengatakan ada suatu pergerakan di Mesir, ya. Nah, beliau ada yang mengatakan beliau itu adalah mujaddid. Nah, zaman sekarang siapa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi fungsi daripada rumusan itu sudah jelas dari Al-Quran dan Sunnah, itu ya. Lalu yang selanjutnya, kenapa manusia bisa lebih mulia daripada malaikat, tapi bisa juga lebih hina daripada, kambing, kerbau, mungkin kera, dan lain-lainnya, itu ketika ruh tadi yang bermain. Ya, walaupun ruh kita kelihatan nggak, misalnya Pak ini, gitu. Yang kelihatan apa? Ya wajah sama badan kita, kurus atau gemuk, ya. Ruh kita nggak kelihatan. Itulah yang dinamakan bahwa kita bisa bersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ruh itu sangat luar biasa. Ya. Kenapa kita bisa lebih mulia daripada malaikat? Ya wajar. Ruh kita ini itu pasti ada hambatan untuk bisa selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hambatan tersebut? Yang dinamakan hawa nafsu. Ya. Item yang keempat, nafs tadi, ya. Jiwa, hawa nafsu. Ya. Tapi dia bisa melawan hambatan tersebut. Misalnya malaikat tertentu lah. Kamu sujud dari waktu habis subuh sampai waktu isya, bisa nggak malaikat? Nah, gampang saja, ya. Tapi bapak siapa? Maaf, Bapak Admiral, ya. Kamu sujud dari habis subuh sampai habis isya, bisa nggak? Jam 6 udah celingak-celinguk, aduh, bubur udah datang belum ya? Salat pas zuhur, aduh, kangen sama rendang. Itulah manusia. Ketika dia bisa melakukan ketaatan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran, kamu seperti ini, seperti ini, dia bisa lebih mulia daripada malaikat itu sendiri. Karena kenapa? Dia bisa melawan hambatan hawa nafsu tadi. Ya, sebenarnya untuk masuk surga, konsep manusia sudah jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, hanya saja kita tidak tahu atau pura-pura pinter. Pura-pura pinter tuh yang konsep barat tadi. Ya. Jadi itu, ya malaikat ya wajar, dia tidak punya hambatan untuk taat, ya. Di A, B, B, C, selesai urusan. Kalau kamu sholat 5 waktu, aduh, godaan, ya bahasa bapak, ya. Aduh, kalau anak muda mungkin drakornya lah,
Kalau bapak-bapak apa? Ngopi lah, macam-macam lah. Bapak-bapak urusan ibu-ibu juga ya. Nah, itulah ya. Nah, ketika kita bisa menghambatan tersebut, kita bisa lebih mulia daripada malaikat itu sendiri. Jadi jangan sepelekan sesi daripada ruh ini. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin berngobrol sama Allah Subhanahu Wa Taala, bacalah Al-Quran. Tapi bacanya jangan hanya sekedar lisan, ya, dengan hati nurani, ya. Maksudnya apa? Itulah yang dinamakan afala yatadabbarunal Qur'ana. Terus apa? Am ala qulubin aqfaluha. Maksudnya dengan ruh kita baca Al-Quran gimana? Ya dengan tadabbur kita masukkan dalam jati ruh kita semakin bersih lagi. Makanya itulah kenapa Allah mengatakan orang ruh-ruh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Terus apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus apa? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam ayat ini. Itu ketika ruhnya sudah terbiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di sini khalqu Sayyidina Isa alaihissalam. Nah, kalimat ruh dalam Al-Qur'an diidentikan dengan penciptaan Nabi Isa alaihi assalam. Apa dalilnya? Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya dalam surat Maryam. Jadi redaksi ruh tadi artinya adalah ruhnya Allah, tapi terkadang redaksi ruh, nanti akan saya jelaskan 5 redaksi ini untuk kita simpulkan ruh itu apa. Nah ini ya. Ini yang dinamakan falsafah Islam, psikologi Islam. Bukan kata orang-orang di luar sana yang tadi itu kan, yang tadi sudah saya jelaskan tadi. Fa arsalna ilaiha, dan kami mengutus ilaiha kepada Siti Maryam. Ruhana, siapa ruhana di sini? Ruh kami. Siapa maksudnya? Malaikat Jibril. Ya. Fatamatsala laha basyaran sawiyya, dan dia nyamar atau berbentuk berbentuk manusia. Nah, itulah inti daripada ruh. Ruh akan bertemu dengan ruh suci, akan bertemu dengan ruh suci lagi. Kaitannya ya. 5 menit lagi, ya masih bisa. 2 menit lagi. Ini terakhir mungkin ya. Nah, kaitannya semakin ruh kita, kenapa malaikat itu hanya bertemu dengan orang-orang soleh saja? Ya karena Siti Maryam sudah ini juga ruhnya. Jadi sudah klop, bisa didatangi oleh malaikat. Jadi walaupun Siti Maryam bukan seorang nabi. Baik, jazakumullah khairan. Ibu-ibu, saya kira sudah cukup ya, udah ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.